ayyuhal walad, wahai anakku, ujar Imamul Ghazali, qad alimta min hatainil hikayataini annaka la tahtaju ila takfiril ilm, bahwa engkau telah mengetahui dari dua hikayat yang telah diceritakan ini, maka kita mengambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya kamu tidak terlalu berhajat untuk memperbanyak ilmu. Tapi ini jangan salah paham. Bukan kemudian menjadikan kita muka itu kada usah lagi nuntut ilmu, bukan. Tetapi tujuan ilmu dituntut itu sebenarnya adalah untuk mengamalkan ilmu itu. Sehingga mencari ilmu yang kita bisa amalkan, itu ulama katakan lebih diutamakan daripada mencari ilmu yang kita tidak bisa amalkan. Karena umur terbatas. Lantaran umur terbatas sedangkan ilmu kada terbatas, maka carilah ilmu yang akan menjadikan kita diridhoi Allah. Contoh, pian mencari ilmu tentang sholat sunnah duha. Sejam mempelajari bab sholat duha. Mulai apa kelebihannya, apa keutamaannya, bagaimana kaifiatnya, berapa rakaat jumlahnya, kapan waktunya. Lalu itu mendorong kita untuk mengamalkan sholat duha. Ini yang kita disuruh untuk menuntut. Dibanding sejam, maaf sekali lagi, bukan ilmu itu tidak penting. Ilmu itu pada dasarnya penting. Tetapi pian yang pintar-pintar di dalam memilih ilmu apa yang akan pian tuntut. Contoh, selama sejam kita membahas ilmu pengetahuan tentang negara Eropa. Sama waktunya sejam. Maka kita tahu negara Eropa bermula dari negara anu, berakhir Eropa itu di negara anu. Perbatasan Eropa dengan Asia misalnya adalah Turki. Turki itu separohnya adalah Asia, separohnya Eropa. Eropa itu dulu sistemnya adalah kerajaan. Bertambah wawasan kita. Tapi apa yang didapat dari itu gitu? Ilmu tentang bahwa alam semesta ini luas. Planet terbesar adalah ini. Terdekat dengan matahari adalah ini. Planet yang mendekati bumi, ciri-cirinya adalah ini. Jumlah planet di dalam galaksi kita sekian. Boleh aja untuk menambah wawasan, kada apa-apa. Tetapi apa yang didapat dari situ? Ini maksud Imam Al-Ghazali. Karena umur terbatas dan ilmu tidak terbatas, maka bijaklah menggunakan umur hanya untuk mencari ilmu yang kira-kira kita bisa amalkan dan akhirnya mendatangkan ridha Allah. Meskipun itu bukan ilmu agama, tetapi dijadikan jembatan. Bisa juga. Contohnya, pian tuntut ilmu nang manfaatnya jelas ada, macam ilmu kedokteran, macam ilmu kesehatan. Yang dengan ilmu itu kita berniat memberi manfaat kepada orang lain. Nah, Allah ridho di situ. Mencari ilmu tentang listrik, yang dengan ilmu itu kita menulungi orang di satu kampung, di satu kota. Bila mati lampu kita datang, kita dikiau, kita bermanfaat. Diniatkan untuk menolong orang, Allah ridho. Jadi maksud Imam Ghazali bahwa pada dasarnya ilmu yang kita tuntut adalah ilmu yang akan membawa kita selamat. Ilmu yang meolah Allah itu ridho. Ilmu kayak apa hati itu contoh. Tapi memang pada dasarnya semua itu dibentuk dari kakanak. Manusia itu sifatnya terlihat dari kakanak. Bila mulai kakanak, anak ini wataknya keras, besar kemungkinan sampai ke Tuhannya keras. Bila waktu bermain inya pendendam, besar kemungkinan sampai ke Tuhannya dendam. Dia lagi kecil inya pemurah, besar kamu sampai ke Tuhannya pemurah, dan begitu seterusnya. Terbentuk darinya kakanak. Nah, Al-Imam Ali Habsyi mengatakan, ujar Imam Habsyi, aku lagi kenanak
Ujarang mata pura itu kan anak tuh kakanak lagi halus, mungkin umur itu masih belum balik, umur 6, 7, 8. Aku dilajari mamaku, setiap guring aku disuruh oleh mamaku mengucapkan doa, Allahumma samih man takallama alayya, atau apa maknanya begitulah. Allahumma samih man igtabani, ya Allah ampuni dosa orang nang menggibah ulun, wasabbani dan mencela ulun. Ini malam-malam nih setiap hendak guring, indan naum kada hendak guring, baca jar Mama Sirin, wahai Ali, setiap kali kamu tidur, Allahumma samih, wahai Allah ampuni, artinya maafkan kesalahan orang yang menggibah ulun, satu. Waman sabbani, yang mencela ulun, watakallama alayya, dan orang yang menceritakan keburukan ulun, nang bepender kada bagus tentang ulun, ampuni mereka semua. Tapi di akhir waghfirli, dan ampuni juga ulun. Artinya bukan cuma mereka, ulun ampuni juga. Artinya Allah orang nang menyambati ulun ampuni, nang menzalimi ulun ampuni, nang menggibah ulun ampuni, nang bepandir kada baik tang ulun ampuni. Ulun ampuni juga. Itu dididik dari kakanak. Makanya ujar Imam Haddad, pembanyaknya umat yang masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadat, tetapi karena bersihnya batin. Nah, ilmu ini berarti penting. Berarti ilmu ini mesti dituntut. Kayak apa caranya hati itu bisa ridho? Karena ini berkaitan dengan selamat tidak selamatnya seorang hamba. Ya? Salamatus sudur, ilmu yang ranahnya itu adalah tentang bagaimana hati kita tuh bisa ridho, bisa legowo. Ekonomi sulit dalam rumah tangga, kebutuhan lalu kada tercukupi karena dimulai ekonomi sulit, kebutuhan kada tercukupi, akhirnya ribut, akhirnya bercerai. Natijahnya cerai, ujungnya cerai, disebabkan ribut, pemicunya karena ekonomi. 2, ketidakcocokan prinsip. Laki karas, bini karas, prinsip kada sama, lalu akhirnya ribut, cerai. Ketiga, rasa cemburu yang berlebihan. Laki pencemburu, bini pencemburu, lalu ribut, cerai. 7, membanding, kada merasa puas dengan apa yang ada. 7, membanding lawan orang, akhirnya dalam rumah tangga ribut, cerai. Berarti pemicunya banyak, tapi akhirnya membawa kepada keributan. Nah, ribut ini kayak apa caranya supaya kada ribut? Berarti kita belajar bagaimana hati itu lapang, sehingga kita tuh kada mudah menjadi orang yang sedikit ribut. Karena semua hidup ini pasti ada masalah, muara masalah itu selalu ada. Tapi kalau muara masalah itu semuanya akhirnya sumber-sumber itu akhirnya bermuara kepada keributan, kita kada bisa menahan diri keributan, akhirnya perceraian itu terjadi. Bukan menghindari supaya jangan bercerai, tetapi menjaga diri supaya kada mudah ribut. Berarti cari ilmu nang kawa menahan kita sedikit-sedikit hendak ribut tuh kita berpikir supaya emosi itu jangan dikemukakan dalam hidup ini. Yang ujar Nabi, la taqdob, jangan menjadi orang nang temperamen, jangan pemarah. Itu Nabi memadahi. Ada sahabat ini minta pesan, ujar sahabat, ya Rasulullah, ulun meminta lawan pian wasiat, nasihati ulun. Ujar Nabi, la taqdob, jangan marah. Diulangnya lagi, ya Rasulullah, ada kandang lain. Ujar Nabi, la taqdob, jangan marah.
Adakah lagi yang lain? Ujar Nabi, la taqdab, jangan marah. 3 kali Nabi mengulang. Berarti lah emosi ini bahaya. Awalnya emosi, ujungnya nyesal. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, emosi itu adalah pintu penyesalan, pintu kehancuran. Emosi, hancur, nyesal. Tapi kalau dibelikakan, emosional mana jadi orang, sedikit HP dibanting. Rahat membanting, pas sudah terlihat HP langsung malam menyicil 11 juta. Belah kata kalau lagi dibaiki, lalu nyesal ya. Jangan tidak duit ini kawan dianggarkan ke lain. Harus saga nukar HP hanyar pulang. Bah hancur. Dimulai dari emosi. Nah maksud Imam Ghazali itu ilmu itu lah dituntut, tetapi ilmu yang kira-kira kita akan menjadi bisa mengarungi hidup ini dengan selamat. Mudahan kita kawa mencari ilmu itu, mendapat ilmu itu dan mengamalkan ilmu itu. Wal ana ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabiril haqqi. Sekarang aku akan jelaskan kepada kalian apa yang wajib diketahui, dimiliki, dijalani oleh orang yang ingin berjalan di jalan yang benar, di jalan yang hak. Bila kalian ingin berjalan di jalan yang hak menuju Allah, sekarang aku jelaskan jalan itu. Jadi Imam Ghazali, ku jelaskan sekarang. Ujar Imam Ghazali, fa'lam annahu yanbaghi lisalikin lis-saliki syaikhun mursyidun murabbi. Setiap orang yang berjalan menuju Allah itu tidak bisa tidak dia membutuhkan seorang guru yang akan memberikan petunjuk, yang akan membimbing. Liyukhrijal akhlaqas su minhu bitarbiyatihi wa yaj'al makanaha khuluqan hasana. Supaya guru tadi bisa mengeluarkan akhlak-akhlak buruk yang ada di dalam diri kita, dibuang, lalu akhlak buruk itu diganti dengan akhlak-akhlak yang baik. Guru tahu, kita kada. Kita butuh pembimbing untuk mengeluarkan semua potensi yang ada di diri kita. Kada bisa kada berpembimbing. Bila kada berpembimbing, kada mau jadi. Karena kita ini suluk berjalan. Nang mendidik pun kada sembarangan. Orang yang mendidik itu memang orang yang berjalan di situ. Contoh, ulun ini kakak ini biar parut nang teganal pada dada. Pernah juga bahari 4 fitness. Bahari waktu di Martapura guru di Martapura tuh bahari ada fitness di Pakauman. Di Pakauman. Nah, 4 juga nih fitness orang. Malam-malam waktu itu bulik dari kuliah. Pagi Darussalam, siang kuliah, malam fitness. Seingat ulun hanya 2 hari turun fitness, kaca terus dilihati. 2 hari hanya fitness. Kaca harus dilihatin nah. Baju tuh pinanukan nang sampit ha. Jadi hari pertama seingat ulun kadada alat tuh nang kada ulun coba. Mulai nang kaitu sampai nang kaitu sampai nang kaine. Wah pokoknya semua alat ulun coba. Hari pertama. Hari kedua kayak itu pulang. Cuma hari kedua tuh ada orang melihat rupanya ini kakak-anaknya hanyar. Pinak ada jelas mah apa kasih ini. Semuaan dicobai lalu nyaman datangi. Baru ya Pak? Iya kita. Nah sampean nih aja dulu jar latihan ini aja jar. Kayak apa? Sampean ambil nih jar nang anu tuh nang halus tuh nang kainian tuh nah. Halus. Anu jar nang kaine. Di anu kaine. Baru nih diam jangan bergerak kaine aja nah. Ayo cobai kayak itu. 2 kali nang kayak itu. 2 hari 2 malam. Isoknya kada kau buka baju. Sepupu bukakan nak mandi itu sepupu bukakan karena kawan digerak lagi nih. Asa rapit ototnya rasanya.
rasanya mun seingat ulun amun kada 4 kali urek pitas bestu ampeham dah. Anu pertama kada sabar. Mana ada orang 4 hari turun pitas jadi. Imbah tu latihannya kada jelas. Gara-gara apa? Gara-gara datang saurang kada ada pembimbing. Semuaan dicobai. Lalu awak dirakai. Asara pitnya nah. Yang kayak ini kasusnya fitness. Sekalinya orang itu, sekalinya melihat nang orang jadi-jadi, sekalinya orang tuh jaka ibarat ada tuh ada nang melatih. Jaka inya hendak menjadiakan otot sini jangan dilatihnya kan ada nang lain. Bilainya kayak nama anu kan sayap-sayap aja. Bilainya paha-paha aja. Nang seanu itu nah cuma menjadikan ini ada pembimbing dan ada cara kadang sembarangan misalnya. Bila sembarangannya kadang mau jadi. Untuk menjadikan fisik tuh ada yang membimbing dan kita harus tekun. Dan kita dididik oleh si pembimbing. Awal-awal tuh jar kadusana angkat nang barat seini gini cukup inya kena nang menaikakan. Jadinya ini pian hari ini seini lu diangkat. Karena bila sudah kuat macam ditambahi lagi. Kayak itu guru tuh bertahap manu murid. Guru tuh paham keadaan murid. Lamun kita hanya membaca kitab tasawuf, oh ini kitabnya Imam Qushairi. Makom ini. Tapi kita kan ada guru yang membimbing. Kada kawa jadi Imam Ghazali. Makanya beliau mengatakan la budda. Kada bisa kada. Harus ada guru yang membimbing. Karena kita ini bicaranya suluk. Berjalan menuju Allah. Karena ditakutkan di perjalanan itu karena iblis menyambang. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu Nabi itu dicegat oleh Ifrit gula. Ifrit itu mengiringi hendak mengganggu. Cuma Jibril ada yang mendampingi. Itu kan bahasa gitu model kayak meskipun Nabi Muhammad itu jelas kedudukannya tidak tertandingi oleh siapapun, tapi itu pelajaran bagi kita. Perjalanan menuju Allah ada pendamping. Ada pendamping. Wa ma'na tarbiyah yushbihu fi'lal fallah alladhi yaqla'u asy-syauq wa yukhrijul nabatat al-ajnabiyah min bainiz zar' liyahzuna nabatuhu wa yakmula ray'uhu. Jadi modelnya itu si guru ini menjaga murid, karena murid ini ketika berjalan pertama membimbing supaya jalannya bujur, yang kedua menjaga dari orang-orang yang mengganggu, macam petani. Yang petani itu menanam sesuatu di kebun, lalu tumbuhan di situ berbagai macam tumbuhan berduri, tumbuhan liar, lalu dicabuti oleh si guru demi menjaga supaya apa yang ditanam ini tumbuhnya baik. Harus dijaga, jangan sampai tumbuh yang liar-liar yang akan mematikan tanaman yang sebenarnya ditanam ini. Wala budda lisaliki min syaikhin yurabbi, dan tidak bisa tidak harus murid itu memiliki seorang guru yang akan membimbingnya, memberinya petunjuk ila sabilillah, menuju jalan Allah, menuju Allah. Li'anna Allah Ta'ala arsala ilal ibadi rasulan lil irsyadi ila sabilih, karena memang Allah itu mengutus utusan untuk menyampaikan hamba ke jalan Allah. Makanya ada utusan. Kada bisa kada ada utusan. Fa idza irtahala sallallahu alaihi wasallam minad dunya faqad khallafa al khulafa fi makani hatta yurshidul khalaiq ila Allah. Kalau kita katakan Nabi Muhammad sebagai rasul itu sudah berpindah ke hadrat Allah. Tetapi Jarsidin, Nabi meninggalkan pewaris, meninggalkan pengganti, bukan rasul, tetapi tugasnya sama untuk membimbing hamba kepada Allah, membimbing manusia kembali kepada Allah. Nabi tinggali warisan, Nabi tinggali pengganti, meskipun mereka bukan rasul, tapi tugas kerasulan mereka emban untuk menjaga umat, membimbing umat kepada Allah. Kemudian wa syartu syekh alladhi yasluhu an yakuna naiban li Rasulillah. Sekarang Jasirin inilah syarat bila hendak melihat guru yang bujur-bujur pantas dikatakan sebagai pengganti tugas para nabi, bukan sebagai pengganti nabinya, tetapi mengemban tugas yang dibebankan
untuk membimbing umat Nabi. Apa syarat guru itu? Insya Allah kita akan bahas di minggu akan datang. Ujar Imam Ghazali, ini bukan ujar ulun. Imam Ghazali karena menjelaskan guru macam apa nang patut diumpati. Karena kita perlu berguru tadi. Lalu guru itu macam apa modelnya? Ciri-cirinya wallahu a'lam bissawab. Mudahan Allah mengampuni kita. Mudahan Allah memberikan kita bisa berjalan di jalannya dan menjadikan kita ini berada di bawah bimbingan seorang guru yang murabbi, yang mursyid, dan menemukan kita dengan murabbi kita. Karena murabbi kita itulah yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan. Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kurangan kita, dan kita kada akan mati dalam keadaan usul khatimah. Ala hadhihi niyyah ala kulli man wabihi salafus salih la hadratin nabi al-fatihah. Malam ini kami semoga pengajian masih ada. Tahu? Jadi ulun mohon doa. Cuma mungkin malam Kamis kena tetap aja pengajian, insya Allah. Cuma mungkin hari Kamis itu, kan malam Kamis pengajian, hari Kamisnya, insya Allah kami berangkat ke Jakarta. Untuk hari Jumatnya insya Allah berangkat ke Mesir dan ke Hadramut, lalu dilanjutkan dengan ibadah umroh. Berombongan, sekeluargaan, termasuk insya Allah Haji Fuad juga tulak lawan bini sidin. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah, tulak sampai kembali lagi ke Samarinda insya Allah dengan sehat selamat. Kayak itu juga pian berataan, mudah-mudahan Allah beri pian kesempatan kawat tulakan ke Hadramut insya Allah berziarah ke sana. Mudahan kawat tulak juga umroh bahaji insya Allah berataan. Lah jangan apa bahasa kita tuh jangan pesimis. Jangan pesimis, mudah bagi Allah bila hendak menulakakan pian. Banyak aja jalannya. Intinya jangan pesimis. Seandainya waktunya panjang, udah akan ceritakan. Ya nantilah minggu-minggu depan jika dipertemukan oleh Allah, kita mudahan panjang umur sehat afiat. Intinya jangan pernah pesimis, mintalah kepada Allah. Allah akan berikan pian, kabulkan hajat pian dengan cara nang sidin mau. Yang kadang cara itu kita kada terduga. Kita bisa aja berencana begini, ketika Allah memberi jalannya lain itu bisa. Contohnya, ujar Haji Fuad, aku hendak misalnya nih Haji Fuad hendak membangun masjid di Kemuning misalnya, ujar Haji Fuad aku hendak mengolah masjid di Kemuning, kusisihkan duit. Bila ada usaha untung duit sisihkan. Nah usaha kada selamanya lancar, awak kada selamanya sehat. Melihat orang Haji Fuad taungot, napa ji orang taungot, ujar Haji Fuad aku mikirakan masjid tuh Haji Fuad. Sementara nih tasandat nah gawiannya. Kenapa jarang tersandat ya itu jadi buat di keadaan kayak ini nah misalnya gara-gara covid inilah pokoknya keadaan ngalih berapa gerang lagi itu nah, mungkin dananya sekitar 1,5 miliar kan misalnya lagi belum tahu mana masjidnya di situ. Sudah jar kena ulun membantu. Harus orang tuh menolong membantu sampai tuntung. Padahal lagi buat berpikir ini nah aku anggarkan pacang maula masjid. Hanya masuk 100 juta 150 sandat ada orang nang Allah datangkan untuk menuntungkan niat tadi. Jadi maksudnya terkadang kita berniat sesuatu, meulah jalan untuk sampai ke situ belum tentu dari jalan yang kita siapkan ini. Ternyata Allah menyiapkan jalan lain yang lebih luas, yang lebih mudah. Tapi tugas pian mempersiapkan jalannya, berusaha dulu. Nabung nggak? Misalnya ada olah celengan di rumah, tabung nih aku anak bahaji. Nih aku nak mendaftar kena, julung lon haji ini misalnya bila ada duit tabungan, julung kena bulan nih, julung 100.000, 100.000. Nak kabila kahnya tulak atau malah tabungan, itu kan bentuk kita menunjukkan kesungguhan tekad aja. Karena Allah berjanji walladzina jahadu fina, bujur-bujur dulu janji Allah lanahdiyannahum subulana, bukan sabilana, bukan sabil satu, subul banyak jalan, banyak jalannya. Nah jadi apapun tekad itu jangan alang-alang. Kun rajulan rijluhu fis sara wa hammatan himmatuhu fis suraya. Batis boleh berjejak di tanah, tapi hayalan itu gantung setinggi-tingginya. Harapan itu gantung setinggi-tingginya, diiringi dengan usaha. Masalah kita dapat kada dapat tuh serahkan kepada Allah. Yang penting usaha aja jalan. Nah itu wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah mastur uyuban wa uyub ali bin anar tudhi barakatuh ulumi manna. Allahumma jal jama'an ja'an warhamma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.